Selamat pagi, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membagikan bagaimana langkah-langkah untuk menjadi CPA Indonesia, ya, Certified Public Accountant. Silahkan disimak baik-baik penjelasan berikut ini, ya. Nah, apakah Anda ingin menjadi CPA? Ini adalah langkah ujian CPA Indonesia. Nama ujiannya adalah UPAP, yaitu Ujian Profesi Akuntan Publik, untuk memperoleh sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik atau STL UPAP. Ini sudah sesuai atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik. Kalau untuk sebutan gelarnya yaitu CPA atau CPA Indonesia gitu ya. Nah, jadi untuk bisa menjadi CPA itu ujiannya ada 3 level ya. Yang pertama adalah level dasar di sini, kemudian yang kedua level profesional, dan yang ketiga adalah level lanjut. Kita bahas satu persatu. Untuk level dasar ini bisa diikuti oleh lulusan ataupun yang sedang menempuh D3 jurusan akuntansi, maupun lulusan D4, S1, S2, maupun S3 jurusan akuntansi. Jadi kalau yang ini, yang di sini, ini untuk anak-anak D3 akuntansi, itu nanti gelarnya adalah JCPA atau Junior CPA. Ini khusus untuk yang D3 jurusan akuntansi. Sementara kalau kalian itu sedang menempuh D4 maupun S1, atau juga bisa S2 akuntansi, meskipun S1-nya bukan dari akuntansi, ataupun S3 jurusan akuntansi, juga bisa menempuh ujian level dasar ini, gitu ya. Nah, kalau yang di sini, yang anak D4 ataupun S1, atau S2 maupun S3, itu gelarnya adalah ACPA atau Associate CPA, ya, Associate CPA. Tetapi kalau misalnya kalian masih mahasiswa, itu bisa mengikuti ujiannya mulai dari semester 3, ya. Kemudian nanti sertifikat baru akan diberikan setelah menyelesaikan ujian atau setelah menyelesaikan pendidikan atau setelah lulus D4 atau S1-nya, baru sertifikatnya akan dikeluarkan oleh IAPI gitu ya. Nah, jadi kalian bisa mengikuti untuk ujian level dasar ini. Tuh. Kemudian yang berikutnya adalah level profesional. Syaratnya ini lulusan D4 atau dari pendidikan profesi akuntansi, S1, S2, atau S3 jurusan akuntansi. Dan harus sudah lulus ujian tingkat dasar. Jadi yang di sini harus sudah lulus dulu. Gitu. Kemudian syarat berikutnya ini harus menjadi anggota IAPI. Kemudian harus memiliki pengalaman kerja di bidang akuntansi maupun audit itu minimal 3 tahun, gitu ya. Jadi, punya pengalaman audit selama 3 tahun. Nanti kalau ini gelarnya CPA, tapi CPA di sini itu CPA yang belum memiliki izin akuntan publik. Jadi belum bisa tanda tangan untuk laporan auditor independen gitu ya. Kemudian yang level terakhir itu adalah level lanjut. Jadi ini bagi peserta ujian level lanjutan atau untuk rekan perikatan akuntan publik diharapkan sudah memiliki pengalaman praktik sebanyak 1.000 jam
500 jam diantaranya sebagai ketua tim atau supervisor ini dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. Kalau misalnya lebih dari itu, ini tidak bisa diproses atau tidak bisa dikeluarkan izin untuk akuntan publiknya, gitu ya. Nah, kemudian mata ujiannya untuk Associate CPA itu ada 5 mata ujian, mulai dari pengantar auditing dan assurance, akuntansi dan pelaporan keuangan, pengantar ekonomi makro dan mikro, kemudian yang keempat pengantar manajemen, perpajakan dan hukum pajak, dan yang terakhir akuntansi biaya, manajemen keuangan, dan sistem informasi. Jadi di sini ini ada 5 mata ujian tetapi gabungan dari berbagai mata kuliah ya. Jadi belajarnya memang harus banyak. Lalu untuk ujian tingkat profesional itu juga ada 5, yaitu audit, assurance, dan etika profesi. Tapi kalau ini sudah level apa namanya medium atau sudah intermediate gitu ya. Kemudian akuntansi dan pelaporan keuangan lanjutan, akuntansi manajemen, manajemen keuangan dan teknologi informasi, strategi bisnis dan perpajakan lanjutan, manajemen resiko, tata kelola dan pengendalian internal ya. Nah, kalau kalian misalnya lulusan PPAK ya, di mana PPAK itu sudah memiliki kerjasama dengan IAPI, kalian bisa mendapatkan waiver atau keringanan untuk 4 mata ujian ini. Jadi kalian tinggal ujian 1 mata uji saja, yaitu audit, assurance, dan etika profesi. Nah, misalnya seperti di Undip, itu kerjasama dengan IAPI, sehingga kalau kalian itu lulus dari PPAK Undip, bisa langsung ujian CPA, langsung mengambil tingkat profesional, hanya mengambil 1 mata uji saja, gitu ya. Nah, kalau untuk bisa memperoleh izin AP atau izin akuntan publik, bisa tanda tangan laporan auditor independen, ini harus ujian auditing dan assurance level lanjutan. Dan yang lebih berat lagi ada ujian komprehensif, ini secara lisan. Ya. Kalau yang ujian-ujian lainnya seperti ini bisa dilaksanakan di testing center secara ujiannya dilaksanakan secara online gitu ya. Nah, ini dia testing centernya ada di mana saja. Ada di sini ya. Di Jakarta ada banyak dan seterusnya. Kalau kalian di Semarang ini ada di sebentar. Nah, ini ya, ada di Udinus, Undip, Unisbank. Ini silahkan nanti kalian tinggal pilih dan silahkan untuk lebih detailnya buka website IAPI www.iapI.or.id atau di sini sudah ada kalau mau telepon ataupun mau kirim email juga bisa untuk bertanya-tanya, tapi di website itu sudah cukup jelas ya. Lalu biayanya berapa? Lumayan juga ternyata ya. Nah, ini untuk level dasar, biaya pendaftarannya 100, per mata uji 100, jadi kalau di total 600. Kemudian untuk level profesional, ini lebih besar lagi, ini ada 5 mata uji, jadi dikalikan 5, totalnya 2.800.000. Level lanjutan lebih mahal lagi, totalnya 6.500.000. Jadi kalau kalian misalnya tidak memperoleh waiver, atau tidak memperoleh keringanan. Jadi kalian mengikuti mulai dari level dasar, profesional, dan juga lanjutan, biayanya totalnya 9.900.000 dengan catatan kalian lulus sekali ujian. Kalau misalnya tidak, ya berarti tinggal mengalihkan sendiri ya. Nah, ini kira-kira sertifikat CPA Indonesianya seperti ini ya. Itu dari saya, semoga bermanfaat dan kalian termotivasi untuk menjadi akuntan publik. Selamat berjuang.